Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Anak-anak masih semangat ya? Nah anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi tema kita. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pelajaran kali ini adalah ilmu pengetahuan alam. Nah anak-anak, perhatikan gambar hewan-hewan berikut ini. Selanjutnya, marilah kita kelompokkan hewan-hewan tersebut beserta bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Beranak, yaitu kucing, sapi, dan paus. Bagaimana dengan hewan bertelur? Siapa saja? Burung, kura-kura, ayam, buaya, dan ikan. Dan hewan apa yang beranak dan bertelur? Ya, betul, ular. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Marilah kita bahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu 1. Vivipar atau melahirkan, 2. Ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Bagaimana dengan cara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan? 1. Bertunas, 2. Membelah diri, 3. Fragmentasi, dan yang keempat partenogenesis. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui proses perkawinan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Nah, anak-anak, hewan-hewan vivipar apa saja? Contohnya vivipar atau mamalia darat. Ada sapi, kucing, kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kambing, harimau, dan kanguru. Dan hewan mamalia atau vivipar apa saja yang termasuk mamalia air? Ada dugong, paus, dan lumba-lumba. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Tahukah kalian ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ciri-ciri hewan yang melahirkan atau vivipar yaitu mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, hewan betina menyusui anaknya, mempunyai rahim. Kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, seperti kelenjar lemak dan keringat. 2. Perkembangbiakan secara generatif yang kedua yaitu ovipar atau bertelur.
Ovivor adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada burung, katak, ayam, kura-kura, buaya, dan ikan. Ciri-ciri hewan ovivor adalah tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, telur berada di luar tubuh induknya, biasanya tidak memiliki penutup tubuh. Jika ada, biasanya berupa bulu seperti ayam dan burung. Tahukah kamu, ada hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur? Padahal seharusnya mamalia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, hewan itu adalah platypus. Platypus adalah hewan semi-akuatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Walaupun platypus bertelur, tetapi ia tergolong ke dalam kelas mamalia karena ia menyusui anaknya. Platypus memiliki paruh yang seperti bebek dan kaki berselaput. Berdasarkan tempat terjadinya, pembuahan pada hewan bertelur dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Pembuahan internal. Pembuahan internal disebut pembuahan dalam. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya adalah serangga, burung, penyu, penguin, dan sebagainya. 2. Pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal disebut pembuahan luar. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal menghasilkan telur dalam jumlah banyak. Contohnya adalah katak dan ikan. Nah, anak-anak, selanjutnya perkembangbiakan secara generatif yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Cara berkembang biak secara ovovivipar merupakan perpaduan antara cara bertelur dengan cara melahirkan. Telur yang telah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, kadal, ikan pari, beberapa jenis bunglon, iguana, ular piton atau sanca, dan ular boa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Yang pertama yaitu bertunas. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertunas? Yaitu hidra dan anemon laut. Selanjutnya, vegetatif yang kedua yaitu dengan fragmentasi. Adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian. Masing-masing tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan fragmentasi yang pertama yaitu planaria atau cacing pipi, cacing pita, dan bintang laut. 3. Membelah diri. Tubuh amuba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama yaitu inti sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru.
Contoh hewan berkembang biak dengan membelah diri yaitu hewan tingkat rendah seperti amoeba dan paramecium. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif yang keempat yaitu partenogenesis. Partenogenesis adalah reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Reproduksi dengan cara partenogenesis tidak memerlukan pembuahan sel telur betina oleh sel jantan, atau dapat disimpulkan bahwa partenogenesis memungkinkan betina dapat memiliki anak walaupun tidak pernah melakukan perkawinan dengan hewan jantan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara partenogenesis yaitu komodo, semut, dan tawon. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru materi tema kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.